Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang Teams dan penggunaannya di dalam kegiatan pembelajaran daring. Pertama kita masuk ke akun kita, akun Office 365. Silahkan sesuai dengan akun Bapak, Ibu atau saudara-saudara sekalian, kita klik Teams. Kita bisa membuat kelas. Kita membuat kelas di Teams dengan cara join or create team. Kita buat tim kelas. Misalnya saya akan membuat kelas next ya. Kita mulai masukkan siswa. Ya, ini satu kita saja terus ya. Ya, ini ada dua ya, ini saja kita add. Cukup dua siswa dulu, nanti kita tambahkan sesuai dengan siswa Bapak Ibu. Kita close. Kita sudah punya siswa. Jika kita ingin mengganti gambar atau foto atau icon pada kelas kita, ini bisa kita klik. Kita memilih dari gambar-gambar yang ada atau mengambil dari komputer kita dengan cara mengupload. Ya, saya mengambil dari gambar aja, lebih mudah. Kemudian kita update Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita membuat channel ya, channel kita atau saluran kita sesuai dengan yang kita inginkan. Kita bisa misalnya mengatur sesuai dengan materi dimensi 3. Dimensi 3. Kalau ingin kita beri deskripsi silahkan. Kalau tidak, kita langsung add saja. Kita bisa tambah misalnya statistika, kita add lagi. Ya, demikian seterusnya sampai sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian. Berikutnya kita ke general. Nah, di sini Bapak Ibu kita punya pos ini fungsinya adalah melakukan komunikasi atau chat dengan seluruh anggota kelas kita atau siswa kita di sini. Ya, juga bisa kita gunakan untuk mengupload materi di sini, bisa kita postkan di sini. Silakan contoh di sini misalnya saya menuliskan halo, apa kabar? Iya. Nah, ini sudah masuk, nanti secara otomatis ini juga akan diterima oleh siswa kita. Juga kita melakukan telekonferensi bisa langsung dari sini atau webinar, kita langsung klik aja seperti ini, meet now, maka kita sudah bisa melakukan webinar bersama dengan siswa kita. Jadi yang akan terpanggil itu adalah siswa kita ketika pemberitahuan ini akan muncul pada tampilan mereka. Oke, kita left keluar. Bapak Ibu, ini juga ada files. Ya, file ini bisa untuk menyimpan dokumen atau materi yang bisa kita upload dari komputer kita atau dari OneDrive ya, berupa file atau berupa folder. Silahkan. Kita juga bisa membuat folder baru misalnya ini ya, atau membuat dokumen baru. Kalau membuat folder ya silahkan diklik saja, misalnya folder
kita create. Nah, kita juga sudah punya di sini, juga kita sudah punya ini. Book ini bisa diganti aja nih, atau kita hapus juga boleh. Dan ini kita hapus, kita usah kita hapus ya. Jadi ini boleh dihapus Bapak Ibu sesuai kebutuhan. Oke, kita sudah. Di sini juga kita bisa menyimpan handout. Dan berikutnya ada class note. Nah, class note ini Bapak Ibu yang akan saya jelaskan lebih jauh. Ketika kita masuk pertama kali di kelas kita, membentuk kelas kita, maka ketika kita mengklik class notebook, ini otomatis kita langsung diminta untuk melakukan setup. Kita lakukan setup. Nah, di sini ada petunjuk Bapak Ibu yang menjelaskan tentang apa yang bisa dilakukan di ruang kolaborasi space. Ya, di sini guru bisa melakukan edit, can edit, siswa juga bisa melakukan edit. Kemudian di content library, ya, ini bagian dari kelas notebook, itu guru bisa mengedit, siswa tidak bisa mengedit, hanya bisa melihat. Kemudian untuk catatan siswa atau student notebook, di sini siswa bisa mengedit atau guru bisa mengedit, siswa juga bisa mengedit halaman mereka sendiri. Nah, kalau sudah, kita next saja. Nah, sini Bapak Ibu kita bisa menentukan ruang untuk setiap jenis kegiatan atau job yang bisa diberikan kepada siswa, atau ruang-ruang tertentu yang untuk mengidentifikasi setiap kegiatan-kegiatan siswa. Di sini misalnya kita beri nama bahan ajar, misalnya bahan ajar. Ini namanya. Di sini boleh kita ganti dengan catatan siswa atau catatan kelas ya. Kemudian di sini pekerjaan rumah atau PR, ini boleh kita ganti. Di sini kalau kita ingin kuis saja boleh, kalau kita ingin ganti dengan bahasa Indonesia boleh kuis. Dan kalau kita ingin menambah, silakan ini ditambah lagi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita tambah dengan lain-lain ya, atau kumpulan apalah, kira-kira begitu. Nah, ini kita create saja. Nah, setelah itu kita tunggu sampai buku catatan kelas kita sudah siap. Ini lagi memproses. Ya, ini sudah baik, sudah selesai, sudah siap. Nah, kita bisa melihat catatan kita ada di sini. Nah, ini bisa kita ganti ya, kita rename boleh, misalnya selamat datang gitu, welcome. Ini boleh kita ganti. Ini juga bisa kita, kayaknya ini nggak bisa. Baik, ini ruang kolaborasi space kita. Nah, ini bisa kita ganti. Di ruang kolaborasi ini kita juga bisa bagi. Ya, kalau saya ingin ganti di sini misalnya dimensi 3. Ya, sesuai dengan urutan materi yang akan kita bahas. Di dimensi 3 ini kita bagi atas beberapa materi, ini kita ganti saja. Ini penggantinya di sini. Jadi misalnya jarak titik ke titik. Jadi ini lebih pada materi di dalam dimensi 3 itu apa saja. Nah, ini sudah. Nah, di sini kita bisa memberikan beberapa materi terkait dengan jarak titik. Misalnya saya membuatnya seperti ini. Titik. Ini boleh saya ganti saja. Nah, misalnya di sini saya ingin katakan perhatikan gambar berikut ini. Ini saya bisa menginsert, jadi kita bisa menginsert, memasukkan gambar. Saya misalnya masukkan gambar dari komputer ini.
masukkan. Ya. Nah, di sini sudah ada, jadi sudah masuk. Nah, di sini bisa kita jelaskan, misalnya jarak titik C, jarak titik C ke titik E adalah, nah ini jarak ya, jadi sudah bisa membuat apa namanya materi di sini. Ini materi guru bisa tulis, tetapi siswa tidak bisa ubah. Nah, berikut kita ingin menghitung jarak. Sekarang kita tambahkan satu page lagi di sini. Ya, jadi menambahkan page di sini Bapak Ibu, saudara-saudara, kita tambahkan saja misalnya menghitung jarak. Menghitung jarak. Nah, ini. Saya mau menginsert sebuah contoh soal ini misalnya. Ya, kita bisa kasih petunjuk lagi untuk berikut ini. Di sini Bapak Ibu, kita mengambil video dengan cara menginsertkan atau memasukkan, mengcopy link video di YouTube yang kita miliki. Jadi kita ambil dari misalnya saya punya ini, kita masukkan ke sini. Nah, ini sudah ada, ini bisa dilihat oleh anak-anak. Nah, kemudian kita memberikan, ini sudah ada untuk menghitung jarak, sudah ada contohnya. Bisa kita tambahkan lagi dengan beberapa catatan. Silahkan Bapak Ibu. Nah, kemudian misalnya di sini juga kita menambahkan kuis. Kita tambahkan misalnya kuis atau soal ya, itu. Oh, di sini soal. Ini jarak titik ke titik. Ini bisa kita masukkan dengan, kita bisa mengambil dari soal yang sudah ada, kita buat di form. Jadi ini kita klik aja. Nah, kita ambil ini. Seandainya kita sudah punya soal di form, ini bisa kita ambil. Seperti ini Bapak Ibu, yang penting kita sudah siapkan soal kita, atau kita ingin membuka yang baru, membuat yang baru, silahkan boleh. Jadi dengan membuat soal yang baru di sini kita hapus. Ya. Misalnya kita ingin membuat yang baru, kita bikin aja new quiz. Nah, ini. Jadi new quiz sambil menunggu. Kita bisa buat dulu kuisnya, kemudian kita klik. Jadi seperti ini tadi ya, jadi seperti ini contoh saja. Nanti kalau Bapak Ibu sudah buat dulu di formnya, kemudian kita insert saja masuk ke sini. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Oke, itu mengenai kelas note di Teams. Assignment ini adalah juga tempat kita membuat tugas atau mengirimkan tugas kepada siswa. Jadi yang pertama kita melakukan started.
silakan. Kemudian kita buat tugas seperti ini, kita pilih assignment atau pilih quiz, silahkan. Kalau quiz kita ke pola, kalau ini kita lebih cenderung diminta untuk membuat tugas. Nah, sini kita membuat tugas Bapak Ibu. Karena video saya sudah cukup panjang, maka saya cukupkan dulu. Nanti kita lanjutkan pada video berikutnya membahas mengenai cara membuat